Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan setting untuk mendapatkan notifikasi langsung ke HP teman-teman ketika ada new leads atau leads baru yang masuk dari campaign iklan Facebook maupun Instagram yang sedang teman-teman jalankan. Sebelumnya klik like, subscribe, dan jangan lupa kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Yuk kita lihat tutorialnya. Selamat datang di channel Digital Pro 360. Seperti teman-teman tahu, saat ini Facebook dan Instagram belum menyediakan fitur notifikasi langsung ke HP teman-teman ketika ada new leads atau leads baru yang masuk dari campaign iklan Facebook maupun Instagram yang sedang teman-teman jalankan. Sehingga kita harus mengatur sendiri settingan supaya mendapatkan fasilitas tersebut. Fasilitas atau fitur ini sangat berguna supaya teman-teman dapat meningkatkan respon ketika ada inquiry atau new leads yang masuk. Sehingga kepuasan konsumen itu akan semakin meningkat. Akhirnya konsumen akan menjadi lebih loyal kepada brand atau bisnis teman-teman sendiri. Sebelum konsumen teman-teman kabur ke kompetitor yang lebih responsif tentunya. Nah, ini adalah halaman yang ingin kita promosikan. Kita tes dengan Zapier, kita kasih nama page testing Zapier. Kita buka, di sini ada homepage-nya, yaitu alamatnya yaitu zapier.com. Ini ada platform yang digunakan untuk mengkomunikasikan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Kita ambil contoh di sini ada Facebook Leads Ads sebagai aplikasi satu, dan aplikasi kedua itu adalah aplikasi yang bisa memunculkan notifikasi. Di US dan UK itu bisa langsung dikirimkan via SMS, tapi kalau di Indonesia sayangnya masih belum teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan, contohnya adalah Gmail atau Airtable kalau misalkan teman-teman ingin dikerjakan bareng sama tim. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah individual atau lebih suka ke Gmail, maka Gmail pun bisa memberikan notifikasi secara instan apabila di device teman-teman itu disetting bahwa notifikasinya on. Jadi caranya adalah dengan connecting this app. Contohnya kita ketik Facebook Leads Ads, kemudian Gmail, trigger itu adalah apa yang memicu, yaitu lead ads. Kemudian apa yang dilakukan yaitu send email. Oke, nah kemudian kita use Zap. Setelah itu kita pilih Facebook Leads account-nya. Ini udah disediakan, kemudian continue. Page-nya dipilih testing Zapier, kemudian default-nya itu form-nya itu bisa default, bisa form yang sudah teman-teman create sendiri atau buat sendiri di halaman Ads Manager atau kreator yang lain, langsung dari homepage Facebook juga bisa. Kemudian continue. Kita akan dibawa ke halaman test your trigger. Ini untuk ngetes apakah Facebook kita sudah terkoneksi dengan Zapier dan tidak ada kendala antara koneksi kedua aplikasi tersebut. Oke, kemudian langsung aja continue. Continue. Gmail account yang ingin dihubungkan adalah Gmail digitalpro@gmail.com. Kita continue. Kemudian customize email, kepada siapa email ini dikirimkan. Kalau teman-teman merupakan pemilik iklan yang memang sedang memantau iklan teman-teman, maka ketik aja di sini iklan teman-teman sendiri. Atau kalau teman-teman merupakan agensi, teman-teman bisa ketik email dari klien teman-teman sendiri. Kemudian CC, kalau misalnya teman-teman ingin men-CC seseorang, itu bisa bos, bisa klien, atau bisa apapun. Di CC juga sama. Formnya tidak perlu diisi. Kemudian subjeknya misalkan new leads
found. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa apapun terserah. Kemudian data yang ingin dimasukkan, kemudian bodinya ya, misalkan hey, we found a new list, please have a look, misalkan. Oke, kemudian continue. Nah, ini adalah testing and review. Jadi, ini akan mengirimkan email ke email teman-teman yang sudah dicantumkan sebelumnya. Kalau berjalan dengan baik, maka di HP teman-teman akan keluar notifikasinya. Oke, kita testing. Ya, oke. Jadi, itu leads yang didapat, teman-teman. Ada banyak contohnya. Oke, kalau misalkan sudah selesai retest, kita done editing. Ya, your Zap is ready, kemudian turn Zap on. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kita menggunakan Zapier sebagai platform untuk berkomunikasi antara satu platform dengan yang lain. So, kalau ada pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Kita akan coba untuk menjawab. Selamat mencoba teman-teman. See you next time.